นี่อยู่โรงเรียนเดียวกันนี่กำลังกลัวว่าจะไปโรงเรียนสายใช่ปะ Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horor romantis yang berjudul Ghost Wife. Film ini dirilis pada tahun 2018 mengisahkan ada dua orang anak SMA yang berpacaran, lainnya anak sekolah pada umumnya. Tapi ada masalah yang terjadi karena si cowok ini menghamili pacarnya. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Bagi kalian yang suka dengan konten ini, silakan klik tombol subscribe. And welcome back to Suka Cerita. Scene awal memperlihatkan ada seorang biksu yang tengah mengusir roh jahat dari dalam tubuh seorang wanita. Tampak di kepala wanita itu ada lilitan benang berwarna putih. Biksu tersebut sesekali membaca doa sambil mengetuk seperti batok kelapa. Nampak wanita itu kesakitan dan berteriak. Film pun dimulai. Adegan berpindah kepada seorang wanita bernama Nard. Ini adalah hari pertamanya ia bersekolah. Dan setibanya di halte bis, dia bertemu dengan seorang pria bernama Mike. Meg ini adalah siswa kelas 12 dari sekolah yang sama. Meg pun mengajak ia berkenalan. Dia menanyakan dari manakah Nard berasal dan kelas berapakah ia. Nard menjawab bahwa ia berasal dari sebuah desa pergi ke kota untuk bersekolah. Mungkin di desanya tidak ada SMA. Jadi Nard ini masih kelas 10 atau baru masuk SMA. Jam sudah menunjukkan pukul 7 karena takut terlambat. Mereka pun menggunakan taksi agar lebih cepat. Setelah sampai di sekolah, Nard berterima kasih kepada Meg karena sudah mau mengantar bersamanya. Di sini Meg dan Nard mulai saling suka. Saat jam istirahat, Meg pun menghampiri Nard dan temannya. Dia membawakan beberapa minuman dan snack. Mulai modus cuy. Adegan berpindah di mana Meg dan Nard berada di lorong kelas sedang berdua. Meg memasakkan headset ke telinga Nard untuk mendengarkan lagu. Please jomblo jangan berhayal. Setelah pulang sekolah, Meg menelepon Nard bahwa ia telah berada di tempat Nard. Jadi Nard di kota itu menyewa sebuah apartemen layaknya anak perantauan. Nard pun turun menghampiri Meg yang telah menunggu. Ternyata kedatangan Meg, ia ingin menaruhkan dirinya untuk menjadi guru les Nard. Nard pun mengiyakan tawaran itu. Nard risih belajar di luar karena tetangga yang selalu membicarakan mereka berdua. Akhirnya Nard mengajak Meg belajar ke kamarnya. Dimulai dari sinilah hubungan Meg dan Nard pun semakin dekat. Silahkan kalian nikmati scene-nya sambil berhayal cuy. Malam pun tiba. Meg yang rindu kembali ke apartemen Nard untuk menemuinya. Nard yang lagi teleponan dengan ibunya menyuruh Meg untuk diam. Tiba-tiba baju Meg ditarik yang membuat mereka berdua jatuh ke ranjang. Dan mereka pun mantap-mantap cuy. Pagi hari pun tiba, adegan berpindah ke sekolah. Saat jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba Nard dipanggil ke ruang guru. Sesampainya, ia sudah melihat Meg dan seorang ibu-ibu keluar dari ruang guru. Ternyata dia adalah ibu Meg. Ibunya pun memarahi Nard karena dia sering mengajak Meg ke rumahnya. Meg mengatakan tidak seperti yang ibu sangka. Meg pun membawa Nard untuk pergi. Sekembalinya Nard ke rumah, ia menceritakan semua kepada ibunya. Pagi pun tiba. Saat Meg ingin berangkat ke sekolah, ibunya melarang karena dia tahu jika Meg bersekolah akan bertemu dengan Nard lagi. Nard yang sudah berada di sekolah kebingungan karena Meg tak kunjung datang. Akhirnya Meg pun memberitahu Nard bahwa ia pindah ke kota lain karena ibunya tidak menyetujui hubungan mereka. Mendengar kabar tersebut, Nard pun sedih dan tak berhenti menangis. Pagi pun tiba. Saat di rumah, Nard muntah-muntah. Lantas ibunya menanyakan apa yang terjadi. Tespe pun jatuh ke lantai. Ibu yang mengetahui Nard hamil lantas memarahinya dan sangat kecewa. Nard pun meminta maaf kepada ibunya karena telah melakukan hal yang salah. Lalu ibunya menanyakan apakah Meg tahu soal itu. Ternyata Meg tidak mengetahuinya. Ibunya mengatakan di usia dia tidaklah mudah menjadi seorang ibu. Ternyata ibu dari Nard adalah seorang single mom. Ia tidak mau nasib anaknya sama seperti dia yang harus membesarkan anak seorang diri. Singkat cerita, karena ibunya berpikir bahwa Nard belum siap untuk menjadi seorang ibu dari anak tersebut, lalu ibunya membawa Nard ke sebuah klinik aborsi ilegal. Ya lu tahu lah cuy, klinik ilegal, alat yang digunakan seadanya untuk aborsi. Saat menunggu pemanggilan dari perawat, nampak wajah Nard yang sangat pucat karena ketakutan.
Lalu Nard pun dipanggil untuk memasuki ruangan. Proses aborsi pun dimulai. Saat aborsi, nampak Nard kesakitan. Bayi yang dikeluarkan paksa sangat membuat Nard drop. Dan akhirnya karena sakit yang luar biasa, Nard sudah tidak mampu menahan lagi. Nyawa Nard pun tidak tertolong. Ia pun meninggal di tengah proses aborsi berlangsung. Nampak kegaduhan di ruangan, para perawat dan dokter keluar tergesa-gesa. Ibu Nard yang memasuki ruangan menangis dan memeluk Nard. Dan dari sinilah Nard mulai menghantui. Nampak ada beberapa penghuni apartemen yang sedang berkumpul. Lalu salah satu dari mereka menceritakan bahwa Nard telah meninggal. Tetapi mereka tidak tahu penyebabnya apa. Dan berita tersebut membuat mereka takut. Lalu satu persatu kembali ke tempat masing-masing dari tongkrongan itu. Adegan berpindah, ada satu orang wanita bekerja sampai larut malam dan ia kelelahan. Tanpa disadari ternyata ada bayangan putih di depan monitor komputer. Betapa terkejutnya, ternyata itu adalah hantu Nard. Akhirnya ia menelepon ibunya Nard dan melaporkan bahwa anaknya menghantui orang-orang. Meg juga mencoba untuk menghubungi Nard tapi tidak mendapatkan jawaban karena sebelumnya Meg tidak tahu kalau Nard sudah meninggal. Meg pun merasa kebingungan karena pacarnya tak kunjung membalas pesan dan mengangkat telepon. Di sisi lain, ibunya Nard mencoba untuk mengusir arwah Nard dari tempat aborsi agar bisa bersama dengannya. Ia pun meminta bantuan salah satu paranormal bernama Chian. Biar mudah memanggilnya, sebut saja dia Tukiem. Tukiem pun masuk perlahan-lahan ke tempat aborsi dan benar saja hantu Nard masih di tempat itu. Tukiem berusaha memanggil Nard untuk keluar dari tempat itu, tetapi Nard menolaknya. Tukiem pun diserang oleh hantu Nard sampai ia terluka di bagian wajah. Lalu ia pun keluar dari tempat itu dengan muka pucat dan ketakutan. Meg yang penasaran dan juga rindu dengan Nard akhirnya membohongi bibinya dengan alasan ada kegiatan camping selama 2 minggu. Dan bibinya menyetujui permintaan Meg tersebut. Di sisi lain, penghuni apartemen yang sudah risih dengan hantu Nard komplain ke pemilik apartemen. Jika hantu Nard tidak diusir, maka mereka semua akan pindah. Dan pemilik apartemen pun memanggil seorang dukun dengan tujuan mengusir hantu Nard. Kita sebut saja nama dukun tersebut Ujang. Perlahan-lahan Ujang dan Cahyo menaiki tangga apartemen. Sesampainya di lantai 4, Ujang dan Cahyo melihat sebuah keranda bayi. Lalu Cahyo menghampiri keranda tersebut. Ujang pun menanyakan apakah benar itu adalah bayi manusia. Cahyo pun terkejut, ternyata itu bukan bayi manusia. Lalu Ujang dan Cahyo masuk ke dalam kamar hantu Nard. Dan tiba-tiba datanglah hantu Nard. Terjadi perduelan antara Ujang dan Nard. Namun Ujang di sini kalah kuat untuk melawan Nard yang membuat Ujang terpental ke dinding. Ujang pun lari terbirit dengan wajah yang ketakutan. Singkat cerita, Meg pun datang ke apartemen Nard. Ia tidak merasa curiga sama sekali. Saat membuka pintu kamar, ternyata Nard yang menggendong anaknya menyambut Meg dengan senyum bahagia. Betapa bahagianya Meg melihat bayi yang digendong Nard, dan Meg menanyakan apakah itu anaknya. Nard berkata, maaf karena belum memberitahu soal anaknya. Dulu ia tidak bisa memberitahu karena takut Meg membencinya. Akhirnya mereka menghabiskan malam bersama. Pagi pun tiba, Meg mengajak Nard untuk pergi makan keluar. Tetapi Nard menolak dengan alasan dia ingin diam di rumah saja. Mendengar perkataan Nard, akhirnya Meg pun membeli makanan keluar untuk mereka berdua. Dalam perjalanan nampak orang-orang memperhatikan Meg. Mereka memandang Meg dengan muka yang tidak biasa. Melihat hal itu, tentunya Meg terheran. Setelah Meg membeli makanan, ia pun ingin kembali ke dalam apartemen. Dan ada salah satu perempuan bernama Lin ingin memberitahu sesuatu. Tapi tidak jadi karena Lin terlalu lama berbicara. Akhirnya Meg pun kembali ke kamar Nard. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang di sekitar apartemen itu tidaklah ramah. Ia berpikir mungkin itu alasan yang membuat Nard tidak betah untuk keluar rumah. Meg pun kembali berbelanja ke sebuah toko untuk membeli pampers. Ia memarahi penjualnya yang bernama Pai. Meg kesal selalu diperhatikan tidak biasa. Lalu ia bertanya kenapa mereka memandang Meg layaknya seorang iblis. Lalu Lin berusaha memberitahu yang sebenarnya, tetapi Pai menghalangi dengan menutup mulut Lin. Sekembalinya Meg ke apartemen, ia mengatakan ingin menikahi Nard. Lalu Nard menjawab, jangan sekarang, tunggu ada waktunya untuk menikah. Nard berkata, beri waktu aku lagi. Sebenarnya di sini Nard beralasan untuk biar Meg tidak mengetahui kalau dia sudah meninggal. Akhirnya Meg kembali ke rumah untuk menemui ibunya. Ia berkata akan menikahi Nard.
Mendengar ucapan tersebut, ibu Meg terkejut karena dia tahu Nard sudah meninggal. Di sini Meg marah kepada ibunya karena dia pikir ibunya hanya membuat alasan karena dari awal ibu Meg tidak menyukai Nard. Dengan emosi sekaligus penasaran apa benar yang dikatakan ibunya, dan akhirnya Meg pun kembali ke apartemen Nard. Saat sudah sampai, Meg pun berniat untuk memotret anak mereka. Saat memotret, tiba-tiba anaknya berubah menjadi hantu yang membuat Meg terkejut dan syok lalu menjatuhkan HP-nya. Nard pun berkata jika ingin memotret beritahu dia dulu, dan mereka pun foto keluarga. Di sisi lain, Lin yang ingin memberitahu Meg tentang apa yang terjadi kepada Nard, ia mulai naik ke arah kamar Nard untuk memberitahu Meg. Tetapi ia malah diserang oleh hantu Nard yang membuat ia ketakutan. Singkat cerita, karena sudah kehabisan cara untuk mengusir hantu Nard, akhirnya mereka berencana untuk memanggil seorang biksu, di mana diketahui biksu tersebut sangatlah kuat. Mereka pun berangkat menggunakan perahu untuk menjemput biksu. Sesampainya, lalu mereka menceritakan apa yang terjadi di apartemen, yaitu hantu Nard yang terus gentayangan dan meneror seluruh penghuni apartemen. Biksu berkata, hantu itu sangatlah kuat, dan ia berkata tidak mudah mengusirnya. Akhirnya, biksu tersebut pun ikut mereka ke kota untuk mengusir hantu Nard. Jadi sebelumnya biksu itu bertempat tinggal di sebuah kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Sampainya biksu itu di apartemen, lalu ia berpesan kepada mereka agar tidak masuk ke dalam gedung sebelum dia keluar dari kamarnya Nard. Nard yang sudah mengetahui kehadiran biksu lalu menyuruh Meg pergi membawa bayinya untuk mencari udara segar. Walaupun awalnya Meg kebingungan kenapa malam-malam ia disuruh keluar kamar bersama bayinya, tetapi Meg pun menuruti keinginan Nard. Biksu pun perlahan-lahan menaiki tangga apartemen. Sesampainya di lorong, tampak semua pintu terbuka bergerak begitu cepat, dan lampu kelap-kelip serta angin yang begitu kencang. Lalu biksu tersebut membacakan sebuah mantra yang membuat pintu angin dan lampu kembali normal, dan hanya menyisakan satu pintu yang terbuka. Biksu pun memasuki ruangan tersebut. Hantu Nard pun muncul, lalu biksu tersebut menyerang hantu Nard yang membuat dia termental ke dinding. Sampai pada akhirnya Nard pun kalah dalam pertarungan itu. Setelah hantu Nard tidak berdaya, biksu pun mengikat menggunakan benang berwarna putih. Ini benang dipakai saat pembukaan film tadi. Jadi benang ini berfungsi agar roh dan hantu tidak bisa bergerak saat sudah diikat. Semacam rantai tapi berbentuk benang. Nard yang sudah tidak berdaya ingin dibunuh biksu menggunakan sebuah pisau. Namun tiba-tiba Meg datang. Ia bertanya apa yang biksu lakukan kepada istrinya. Biksu pun menyuruh Meg untuk membaca ayat kitab dalam hatinya sebanyak 3 kali agar Meg dapat melihat siapa sebenarnya istrinya. Meg pun menuruti perkataan biksu itu. Meg pun tersadar kalau istrinya bukanlah manusia, lalu ia pun keluar dari apartemen karena ia sangat syok. Saat di jalan, Meg sadar bahwa dia pernah berjanji akan menemani Nard walaupun bagaimana keadaannya. Lalu Meg memutuskan untuk kembali ke apartemen lagi. Pada saat ingin kembali, namun naas Meg tertabrak mobil yang membuat ia meninggal. Sampainya di apartemen, roh Meg meminta kepada biksu agar jangan membunuh mereka bertiga karena mereka baru saja menikmati sebuah arti keluarga. Akhirnya biksu meminta persyaratan agar mereka bertiga jangan keluar dari kamar dan terkurung selamanya di kamar tersebut. Meg dan Nard pun mengiyakan untuk tetap tinggal dalam kamar itu dan berjanji tidak akan pernah keluar. Biksu pun menyegel kamar tersebut agar mereka tidak bisa keluar. Akhirnya Meg dan Nard menikmati arti sebuah keluarga walaupun hanya sebagai arwah. Film pun selesai. Pesan dari film ini, cinta sejati tidak memandang seberapa buruk bentuk fisik pasangan. Namun cinta adalah saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih kalian telah menonton. Jika kalian suka silahkan like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye.